Ya bagaimana membangun ya kompetensi dalam bidang Itu marketing. saya tulis, jangan persulit diri untuk bisnis, mulai pakai artificial intelligence. Boleh dijelaskan lebih detail tadi itu ROPA dan DPYA itu cara bisa memerankan. Nanti tinggal dipolos melalui acting coach kan. Jadi karena dia yakin. Kemudian ada 64,9% milenial belum memiliki rumah. Investment ya. Beliau mengatakan itu yang pertama, never depend on single income. Make investment to create a second source. Ini sangat luar biasa. Jadi Pertama, kami menyediakan basic data protection and data privacy untuk training dan workshop. Baik, terima kasih telah menyaksikan video company profile dari PT Produksi Film Negara. Selanjutnya, tanpa harus menunggu lama, pada sesi ini akan saya serahkan kepada moderator Bapak Suranta Brahmana yang pada kesempatan ini yang akan menjadi moderator untuk membantu narasumber dalam penyampaian materinya. Silakan Pak Suranta, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Harijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Yang saya hormati, ya tentunya teman-teman dari BUMN, kemudian teman-teman dari private company, dalam hal ini ada juga kawan saya dari Toyota Astra, Pak Yusuf dan tim, dan juga tentunya dari government, kemudian dari community yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan dekat saya juga ada Mas Sony Komara. How are you my friend? Ini kawan lama ini, ya dekat dengan frame saya ternyata gitu, ya kan? Kalau kawan itu ternyata selalu berdekatan dengan frame begitu, dan luar biasa topinya juga ada power gitu. Ya, jadi pada hari ini kawan-kawan dan ataupun teman-teman semua kita akan berbagi terkait dengan bagaimana menggunakan tools yang akan bisa meningkatkan produktivitas. Saya pikir seluruh perusahaan sekarang ini mencari segala ataupun mengidentifikasi strategi-strategi yang tepat sehingga masing-masing perusahaan itu akan bisa memberikan productivity yang maksimal dengan biaya yang efisien. Dan kita lihat pada era sekarang ini, ya tentunya selaras dengan perkembangan teknologi Web 3.0, ya maka banyak teknologi-teknologi yang sekarang ini sangat-sangat relevan dengan meningkatkan produktivitas. Ya, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan di dalam berbagai bidang perusahaan tersebut. Makanya mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa ini PFN kok menyelenggarakan artificial intelligence? Ya, karena PFN sebagai apa namanya suatu perusahaan yang memproduksi film, di mana kalau selama ini dikenal oleh Bapak dan Ibu ataupun teman-teman semua bahwa PFN itu memproduksi film-film yang berorientasi untuk meningkatkan pendidikan, kebudayaan, persatuan, kesatuan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh negara. Dan sesuai dengan amanat pemerintah sekarang ini, Perum PFN itu sekarang berubah menjadi PT PFN, di mana PT PFN ini sekarang menjadi perusahaan untuk pembiayaan pembuatan film yang dibutuhkan di dalam konteks meningkatkan
kompetensi daripada masyarakat Indonesia tentunya melalui pendidikan, kebudayaan, kemudian aspek-aspek ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Sehingga PT PFN memiliki satu divisi yang disebut dengan IFCA, Indonesia Film Content Academy. Jadi IFCA ini berorientasi untuk mengembangkan talent-talent yang berbasis digital. Ya, jadi sehingga teknologi-teknologi perfilman juga sekarang sudah banyak menggunakan atau mengadopsi di dalam memproduksi film itu teknologi berbasis digital. Ya, jadi salah satunya di PT PFN sekarang di Studio 1 yang salah satu terbesar bisa dikatakan di Indonesia, kita memiliki namanya Extended Reality Studio. Ya, jadi kita memproduksi film sekarang ini, ataupun PH yang memproduksi film bekerjasama dengan PFN, cukup melakukan proses produksi itu di video. Jadi hampir 30-40% daripada produksi film yang diharapkan ke depan ini adalah menggunakan teknologi digital yang kita sebut, dan ini sangat relevan dengan Web 3.0. Ya, sehingga hari ini kita akan bersama-sama ya bagaimana membangun ya kompetensi dalam bidang marketing, karena film itu juga akan dimarketing, kemudian produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan Bapak dan Ibu mulai dari Telkom, kemudian apakah itu konstruksi, semuanya itu butuh proses marketing. Ya, dan ada teknologi artificial intelligence yang akan mensupport. Ya, sehingga PFN melakukan kerjasama dengan PT Mulia Infinity Technologia, karena perusahaan ini juga telah membuat satu platform yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang bergerak di dalam berbagai bidang, ya termasuk tentunya juga mendekati ke government, juga mendekati ke private company dan lain-lain, ya karena semuanya perlu marketing. Ya, dan tidak berlama-lama, ya tentunya dalam hal ini saya akan undang ya pembicara yang cukup terkenal ya, karena kalau teman-teman lihat di YouTube ya banyak beliau ini sering berbicara dengan di YouTube dan bisa kita saksikan dengan dengan komprehensif tentunya. Ya, namanya adalah Satria Wira Wicaksana. Bagaimana kabar Mas Satria? Halo, Di siang hari Assalamualaikum ini? warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Suranta. Ya, selamat siang. Kabar baik, Ya, Pak. Waalaikumsalam. Kabar baik ya. Oke, jadi sebelum screen ini ke Bapak, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae Bapak, Mas Satria. Jadi Mas Satria ini adalah lulusan dari ITB dan juga beliau ini lulusan dari Telkom University. Ya, jadi kita sama-sama sudah kenal ITB dan Telkom University dalam berbagai bidang ya, khususnya di bidang IT juga tentunya. Dan seperti yang kita kenal bahwa beliau ini juga adalah sebagai owner dari PT Mulia Infinity Technology dan juga sebagai founder dan CEO dari PT Solusi Teknologi Ampuh. Ya, jadi beliau beserta dengan tim mengembangkan Magic Pen yang tentunya bisa dikatakan sebagai hub artificial intelligence yang bisa digunakan di berbagai area. Ya, jadi banyak pengalaman, dan tidak saya sampaikan satu persatu karena saya yakin beliau itu juga akan memperkenalkan dirinya nanti. Ya, jadi untuk menyingkat waktu, ya saya handover aja langsung ke beliau. Ya, sekarang the screen is yours, Mas Satria. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suranta atas sambutannya, Pak. Dan terima kasih juga kesempatannya, teman-teman semuanya. Salam kenal. Mungkin izin saya share materi pada siang hari ini. Kita diskusi, sharing gitu ya. Besar harapan saya sebenarnya kita semua mendapatkan sebuah insight baru tentang sebuah pengalaman teknologi yang memang hari ini
teknologi yang memang dibutuhkan oleh bisnis, teknologi yang dibutuhkan oleh industri gitu ya. Oke, sebentar saya share screen. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, tema sharing atau diskusi kita pada kesempatan siang hari ini, dan kemudian memang berterima kasih banyak karena IFCA melalui PFN gitu ya, telah membuat sebuah event webinar free di mana kita mengangkat sebuah tema bagaimana kita mengoptimalisasi pemasaran dengan artificial intelligence gitu ya. Jadi kalau tagline di bawah itu saya tulis, jangan persulit diri untuk bisnis, mulai pakai artificial intelligence gitu ya. Oke, baik teman-teman, tak kenal maka tak sayang, jadi saya coba untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, background pendidikan saya, background pengalaman saya, dan mungkin kegiatan saya pada saat ini. Saya nama lengkap Satria Wirawicaksana, bisa dipanggil Satria, atau kalau di Telkom University dikenal dengan Wira gitu ya. Ada sosial media saya, mungkin kita bisa berteman, bisa berdiskusi banyak di sosial media, baik Facebook, LinkedIn, ataupun Instagram. Kemudian latar belakang pendidikan saya adalah praktisi gitu ya. Jadi saya berangkat dari Diploma 3 di Telkom University gitu ya. Kemudian saya melanjutkan studi D4 saya di Institut Teknologi Bandung. Jadi murni adalah saya orang vokasi gitu ya. Saya orang vokasi, saya orang praktisi. Kemudian pengalaman berkarir sejak 2012, jadi semenjak saya kuliah itu saya juga sudah sambil bekerja gitu ya, dan memang pengalaman profesional karir saya juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk merasakan bagaimana berkarir di swasta company ataupun di BUMN company gitu ya. Jadi pengalaman saya pernah berkarir di Pertamina Foundation, jadi subsidiary dari Pertamina yang mengelola program CSR gitu ya. Kemudian saya melanjutkan karir saya di Gamma Techno Indonesia. Gamma Techno Indonesia itu adalah sebuah perusahaan IT di bawah naungan dari Universitas Gajah Mada gitu ya, universitas terbaik pertama di Indonesia. Saya banyak sekali belajar mengenai praktisi ke-IT-an ini, project management IT ada di Gamma Techno. Kemudian saya melanjutkan juga karir saya di Indonesia Ferry Property. Indonesia Ferry Property ini subsidiary dari ASDP Indonesia Ferry, jadi perkapalan dan pelabuhan tapi di bidang properti gitu ya. Jadi kurang lebih pengalaman karir saya di swasta dan juga BUMN, kalau dihitung 9 tahun berpengalaman karir gitu ya di sana. Kemudian momentum pandemi akhirnya membuat saya membakar kapal itu semua. Saya memulai dunia entrepreneur saya di tahun 2020. Saat ini saya sudah memiliki perusahaan dan bisnis. Dari sisi blockchain company ada di Solusi Teknologi Ampu. Kemudian saya mengembangkan juga hari ini baru berusia 7 bulan, jalan 8 bulan gitu ya. Mulia Infinity Teknologia adalah startup company yang memang kita fokus di pengembangan artificial intelligence. Kemudian saya juga bermain hal yang tidak teknologi atau tidak digital. Saya juga bermain dari sisi komoditi emas gitu ya, tapi sifatnya adalah emas yang gramasinya kecil di micro gold gitu ya. Kemudian kegiatan dan organisasi saya tergabung juga di Gcraft atau Gerakan Ekonomi Kreatif yang diusung oleh Bang Sandi Uno gitu ya. Kemudian saya juga aktif di salah satu organisasi ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sekilas saja perkenalan saya. Saya hari ini di slide pertama saya mengangkat sebuah news update yang mungkin untuk teman-teman BUMN hari ini itu sangat baru sekali ya, karena ini baru 3 hari yang lalu gitu ya. Jadi 3 hari yang lalu BUMN mengadakan sebuah event yang namanya BUMN Branding and Marketing Award 2023 yang ke-11 gitu ya, di mana tema yang diangkat dalam event tersebut adalah Elevating Human Life Brand Evolution in the Industry 5.0 Era gitu ya. Jadi kita melihat bahwa sepertinya BUMN tahun depan sudah mempersiapkan diri bagaimana terus mengembangkan produk dan layanannya untuk bisa masuk dan come up di industri 5.0. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan industri 5.0, itu sebetulnya apa sih? Apa sih bedanya dengan
industri 4.0, apa bedanya sama industri 3.0, dan kemudian apa sih hubungannya dengan society 5.0. Ini yang mungkin pada kesempatan ini saya coba share ke teman-teman semuanya, bahwa kita berangkat dari industri 5.0. Industri 5.0 itu adalah generasi industri kelima, teman-teman. Jadi kalau kita melihat bahwa perkembangan industri dari 1.0 to 5.0 hari ini, maka kita akan melihat sebuah perkembangan industri yang sangat masif lah ya, gitu ya. Jadi mulai dari 1.0 itu industri manufaktur berbasis tenaga manusia, kemudian kita masuk ke 2.0 industri manufaktur berbasis mesin, dan ini ditemukannya uap gitu ya, tenaga uap. Kemudian kita juga masuk ke industri 3.0 menggunakan manufaktur basis otomatisasi gitu ya. Lanjut lagi industri 4.0 di mana berbasis digitalisasi gitu ya. Nah, hari ini kita sudah masuk dan come up dengan industri 5.0 yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi canggih yang akhirnya ini menciptakan sebuah industri yang lebih efisien, lebih inovatif, dan berkelanjutan. Nah, tentu di dalam teknologi ini apa saja sih yang bisa merge atau match dengan industri 5.0? Yang pertama adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau AI gitu ya. Kemudian adalah Internet of Things atau IoT gitu ya. Kemudian ada big data dan cloud computing gitu ya. Jadi ini adalah tanda ketika sebuah industri 5.0 mulai dimasuki. Dia sudah menggunakan sebuah teknologi yang sifatnya canggih gitu ya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan terkait dengan Society 4.0 dan Society 5.0. Bedanya apa sih Mas Satria gitu ya? Jadi kalau kita lihat teman-teman semuanya bahwa industri 5.0 tidak terlepas dari pengembangan atau update society atau masyarakat 4.0 dan Society 5.0 atau masyarakat 5.0 gitu ya. Jadi kalau kita bedah dalam sebuah matriks gitu ya, yang membedakan Society 4.0 dan Society 5.0 itu kalau kita bagi menjadi fokus, tujuan, dan peran manusia serta tantangannya, Society 4.0 itu fokus terhadap teknologinya gitu ya. Jadi kalau dia masyarakat 4.0 itu atau masyarakat generasi keempat, fokus bagaimana teknologinya itu berkembang gitu ya. Tapi kalau masyarakat di 5.0 fokusnya kepada dirinya, kepada manusianya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tujuan, masyarakat 4.0 itu memiliki tujuan sebuah efisiensi dan produktivitas gitu ya. Sedangkan kalau masyarakat 5.0 itu sudah terlebih ke kesejahteraan dan kualitas hidup gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi peran manusia di masyarakat 4.0 itu peran manusianya itu ingin menjadi sebuah pengendali gitu ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke masyarakat 5.0, manusia itu sudah melihat bukan lagi pengendali tapi kolaborator gitu ya. Jadi dia sebagai kolaborasi. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi tantangan, Society 4.0 memiliki atau menghadirkan sebuah tantangan yaitu perubahan keterampilan gitu ya. Nah, yang sangat menarik adalah ketika Society 5.0 tantangannya adalah perubahan sosial gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat Society 4.0 dan 5.0 itu adalah sebuah konsep masyarakat yang saling terkait dan saling melengkapi. Keduanya juga memang berkembang dari sebuah teknologi digital dan otomatisasi gitu ya. Oke, kemudian kita coba membahas terkait dengan Society 5.0, apa hubungannya dengan industri 5.0 gitu ya. Jadi kalau saya simpulkan dalam sebuah kalimat pendek, Society 5.0 itu adalah masyarakat yang memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka gitu ya. Sedangkan industri 5.0 adalah industri yang berkolaborasi dengan manusia untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih efisien, inovatif, serta berkelanjutan. Nah, konsep dari Society 5.0 dan industri 5.0 ini saling terkait dan saling melengkapi, teman-teman. Jadi, keduanya itu bertujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat dan industri yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi canggih gitu ya. Jadi, keywordnya adalah pemanfaatan teknologi canggih, di mana kolaborasi antara manusia dan mesin. Nah, salah satu teknologi yang digunakan pada kolaborasi tersebut adalah hal yang akan kita coba sharing atau diskusi pada kesempatan siang hari ini, adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan gitu ya teman-teman.
Nah, mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui apa itu kecerdasan buatan, apa itu AI gitu ya. Nah, ternyata teman-teman bahwa kecerdasan buatan atau AI itu sudah lama kita gunakan. Jadi kalau teman-teman hari ini menggunakan Netflix gitu ya, teman-teman hari ini menggunakan Spotify, teman-teman hari ini menggunakan Google Maps, teman-teman hari ini menggunakan TikTok, basis dari teknologi itu sudah kecerdasan buatan gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah dekat dengan kecerdasan buatan karena itu adalah tools yang melengkapi kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi kalau dilihat secara sederhananya, kecerdasan buatan itu adalah sebuah sistem komputer atau robot yang bisa meniru cara berpikir manusia dalam menyelesaikan sebuah pekerjaannya gitu ya. Nah, ternyata yang menariknya adalah bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini hadir sejak masa Perang Dunia 1935 gitu ya. Jadi bukan sebuah teknologi baru yang hari ini kita update gitu ya. Ternyata ini sebuah teknologi yang memang hadir dari Perang Dunia Kedua, teman-teman gitu ya. Nah, ahli logika dan praktisi yang memang memprakarsai daripada teknologi AI ini adalah Alan Turing. Dia melakukan sebuah research dan juga project terhadap industri artificial intelligence gitu ya. Oke, baik. Nah, pada hari ini kita coba membahas atau memetakan AI untuk bisnis ini dalam 3 hal, teman-teman. Jadi kalau kita lihat bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini akan mempermudah aktivitas kita sehari-hari dan juga dapat membantu kita menjalankan usaha atau bisnis kita gitu ya. Apa sih yang memang AI dapat bantu hari ini? Pertama, kalau saya capture dari pembuatan konten. AI hari ini sangat mudah, teman-teman, untuk bisa membuat sebuah konten, baik itu konten yang bersifat teks gitu ya, ataupun konten yang bersifat audio visual gitu ya, ataupun video gitu ya. Jadi sudah sangat mudah hari ini bagaimana konten diciptakan gitu ya. Jadi menjadi seorang konten creator hari ini harusnya tidak lagi pusing gitu ya, karena semuanya sudah terbantu dengan tools atau alat yang menggunakan teknologi AI gitu ya. Mungkin nanti di slide berikutnya saya coba akan jelaskan tools atau alat apa yang bisa digunakan untuk membuat sebuah konten. Kemudian kita juga melihat bahwa artificial intelligence itu mampu untuk membuat sebuah interaksi pelanggan gitu ya. Jadi kalau kita selama ini memiliki keterbatasan dalam merespon customer kita gitu ya, untuk mereka bertanya mengenai informasi tentang produk atau layanan kita, hari ini terselesaikan, teman-teman, karena sudah hadir yang namanya chatbot gitu ya. Kemudian sudah hadir yang namanya chat AI, di mana 24 jam mereka akan standby untuk kita giving data gitu ya, kita beri dia data, beri informasi, kemudian mereka akan memberi sebuah informasi kepada customer atau pelanggan kita gitu ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, adalah business advisor gitu ya. Jadi menariknya adalah hari ini ketika orang memulai bisnis, karena banyak sekali teman-teman ataupun junior saya di kampus gitu ya, baik di Telkom University ataupun di ITB, mereka bertanya, Mas, gimana sih cara memulai sebuah bisnis gitu ya? Hari ini nggak perlu ribet, teman-teman, karena business advisor itu kita bisa ciptakan avatarnya, personanya melalui AI gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai ChatGPT ataupun Google Bard gitu ya. Teman-teman mendefine sebuah avatar yang dia itu memiliki sebuah knowledge tentang bisnis gitu ya. Nah, itu akan menjadi sebuah advisor-nya teman-teman gitu ya. Jadi bukan hal yang rumit lagi untuk kita memiliki sebuah advisor di bisnis gitu hari ini. Oke. Nah, saya ingin mengangkat sebuah hal untuk melawan mitos AI di bisnis gitu ya. Jadi karena banyak sekali organisasi, instansi gitu ya, melihat bahwa AI ini menjadi sebuah ancaman gitu ya. Pertama ancamannya adalah AI akan membuat manusia kehilangan pekerjaannya gitu ya. Saya pastikan teman-teman bahwa ini adalah mitos gitu ya. Kenapa? Karena sejatinya kita diciptakan oleh pencipta kita gitu ya. Sebagai manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna gitu ya. Harusnya kita tidak memiliki batas untuk punya kreativitas, tidak memiliki batas untuk punya ide gitu ya. Sedangkan AI adalah mesin, di mana kalau dia itu tidak dilatih, tidak diberikan informasi dan data, dia juga tidak bisa apa-apa, teman-teman gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah AI terlalu mahal dan rumit untuk bisnis kecil. Ini juga banyak sekali nih. Jadi kalau dilihat
hari ini salah satu program yang memang di berbagai BUMN itu adalah bagaimana mensupport atau mengelaborate sebuah UMKM di Indonesia gitu ya. Nah, teman-teman UMKM kita itu melihat bahwa AI ini untuk diimplementasikan di dalam bisnisnya itu mahal dan rumit gitu ya. Nah, makanya kita tergelitik saat awal tahun lalu 2023 bahwa kayaknya AI bukan hal yang rumit dan mahal deh. Semua orang bisa menggunakan AI. Bahkan hari ini juga menggunakan AI itu secara gratis gitu ya. Bisa digunakan secara gratis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah banyak juga orang yang melihat bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini memberikan hasil yang 99% akurat. Ini mitos, teman-teman. Jadi AI itu jangan 100% dipercaya juga gitu ya. Karena tetap pada akhirnya kita sebagai manusia, kita sebagai pengguna teknologi, kita sebagai pengguna tools gitu ya, harus memiliki sebuah wisdom atau kebijaksanaan gitu ya. Jadi kita tidak menelan mentah-mentah dari AI gitu ya. Karena kalau teman-teman lihat bahkan hari ini di ChatGPT atau Google Bard, AI itu juga bisa berbohong. Jadi kalau kita tidak pinter-pinter mencari atau memiliki sebuah fondasi literasi dan referensi, ini saya khawatir kita termakan nih dengan informasi yang mentah-mentah diberikan oleh AI hari ini gitu ya. Oke, teman-teman, saya coba lanjutkan materinya. Nah, saya melihat sebuah fungsi dalam AI gitu ya, yang mungkin matching sama bisnis. Mungkin saya akan meng-capture hal-hal teknikal sedikit gitu untuk menambah sebuah wawasan atau pengetahuan dari teman-teman semuanya gitu ya. Apa sih komponen penting dari artificial intelligence, kecerdasan buatan ini di industri gitu ya. Jadi kalau saya lihat itu kita memapping ada 4 poin utama sehingga fungsi-fungsi AI ini dapat bekerja dengan baik. Pertama adalah fungsi machine learning atau ML, dapat mempelajari data yang di mana ini dia kita berikan sebuah data dan kemudian dapat membuat sebuah prediktif tanpa diprogram secara eksplisit. Itu adalah machine learning. Kemudian kalau kita berbicara deep learning itu adalah sebuah subbidang lagi dalam machine learning yang mempelajari tentang representasi data yang kompleks gitu ya. Jadi deep learning itu digunakan juga untuk pengenalan gambar, pengenalan suara, pemrosesan bahasa gitu ya. Itu deep learning. Nah, di AI itu tidak terlepas dari yang namanya natural language processing atau NLP. Nah, natural language processing ini adalah sebuah cabang AI yang dia berkaitan dengan pemahaman dan pengolahan bahasa manusia. Jadi kalau dilihat kok Google Bard atau ChatGPT itu bisa berbahasa seperti manusia ya, karena di dalam engine dari ChatGPT itu ada yang namanya natural language processing. Jadi dia sudah melakukan proses pengolahan data kata per kata sehingga itu bisa mendekati bahasa manusia gitu teman-teman. Kemudian ada yang namanya computer vision. Computer vision itu di dalam AI itu berkaitan dengan pemahaman dan analisis visual untuk komputer gitu ya, yang bisa melihat, mengenali, memahami gambar atau video seperti manusia. Nah, computer vision penerapannya saat ini sudah digunakan juga gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat di jalanan raya hari ini gitu ya, di seputaran Sudirman atau di mana itu ada kamera CCTV yang merekam sebuah aktivitas lalu lintas di mana dia merekam plate number gitu ya. Nah, itu computer vision, teman-teman. Itu dia melakukan sebuah analisa proses mengenali gambar atau video gitu ya. Kemudian lanjut lagi, robotik gitu ya. AI juga ini digunakan untuk menciptakan robot yang berinteraksi dengan lingkungan mereka. Nah, robot ini bisa dilakukan tugas-tugasnya secara spesifik gitu ya, tertentu. Nah, biasanya digunakan oleh industri manufaktur gitu ya. Terakhir adalah recommendation engine. Nah, aplikasi AI yang menggunakan algoritma untuk merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan preferensi atau perilaku mereka. Gitu. Jadi kalau di Netflix, teman-teman hobi nonton Korea, maka recommendation videonya adalah video atau film-film Korea ya. Karena ya tadi AI membaca bahwa teman-teman sukanya Korea gitu ya, preferensinya Korea, maka akan disajikan terkait dengan preferensi atau kesukaannya teman-teman gitu ya. Oke. Nah, kita juga di dalam AI ini tidak terlepas dengan yang namanya prompt gitu ya.
prompt atau perintah gitu ya kepada AI, kepada mesin untuk memberikan sebuah output yang kita inginkan secara konteks gitu ya. Nah, ternyata prompt engineer ini adalah salah satu hottest job atau job yang paling yang paling diinginkan oleh banyak orang karena mahal sekali nih, salary-nya mahal sekali gitu ya. Untuk bagaimana dia bisa membuat sebuah prompt digunakan oleh organisasi atau industri sehingga pada akhirnya organisasi atau industri itu mendapatkan sebuah knowledge gitu ya. Nah, misalnya gitu ya. Saya ada contoh 3 prompt, misalnya buat skrip iklan radio selama 30 detik yang menyoroti keunggulan produk, nah terus kemudian jelaskan produknya kita gitu ya. Maka artificial intelligence akan membuat skrip iklan radio itu selama 30 detik gitu ya. Bahkan kalau kita tidak suka gitu ya, kita akan bilang saya tidak suka, tolong dibuatkan lagi gitu ya. Maka dia akan membuatkan lagi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, misalnya adalah saya ingin membuat sebuah kata kunci SEO untuk meningkatkan website saya di top number 1 page di Google misalkan gitu ya. Jadi kita minta artificial intelligence untuk buatkan daftar 20 kata kunci SEO yang memiliki tingkat persaingan rendah namun memiliki volume pencarian yang tinggi yang kemungkinan besar menduduki halaman 1 untuk topik, sebut topik kita yang kita inginkan gitu ya. Tapi keluarkan kata kunci yang telah dibahas oleh, nah kita juga bisa membahas website kompetitornya kita atau website referensinya kita gitu ya. Maka artificial intelligence akan membuat ini menjadi memberikan informasi yang kita inginkan tersebut gitu ya. Kemudian ada lagi prompt yang terkait dengan misalkan tolong buat deskripsi produk, kemudian sebutkan nama produk kita gitu ya dalam 100 kata misalkan untuk web saya bukan alamat web kita gitu ya. Kemudian fokuskan pada harga yang terjangkau gitu ya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan prompt yang teman-teman secara basic knowledge gitu. Kalau di dalam webinar ini mungkin saya tidak akan bisa cukup waktunya menjelaskan secara detail mengenai bagaimana kita membuat prompt, bagaimana komponen-komponen apa saja yang harusnya hadir di prompt gitu ya, sehingga feedback terhadap AI itu bisa dengan baik kita terima gitu ya. Mungkin nanti kita ada kesempatan lanjutan untuk membahas secara detail mengenai prompt tersebut. Oke, teman-teman. Nah, masuk ke dalam sebuah topik di mana kita ingin membuat sebuah konten marketing dengan bantuan AI gitu ya. Ini relate dengan judul materi atau sharing session kita pada siang hari ini, bagaimana kita ingin mengoptimalisasi sebuah aktivitas marketing gitu ya dengan bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence gitu ya. Nah, ini mungkin bisa di-capture teman-teman. Jadi saya meng-capture ada 5 tools gitu ya yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Sebenarnya 4 tools luar, 1 tools yang saya kembangkan saat ini yang namanya Magic Pen gitu ya. Oke, saya coba bahas satu-satu teman-teman mengenai tools yang saya rekomendasikan untuk teman-teman ingin membuat sebuah konten marketing dengan bantuan AI gitu ya. Pertama di bagian atas tentu teman-teman melihat sebuah logo yang tidak asing gitu ya kalau teman-teman sudah menggunakan ChatGPT gitu ya. Jadi ada yang namanya ChatGPT dari OpenAI gitu. Jadi dia adalah tools untuk kita bisa berkomunikasi gitu ya dengan AI, di mana komunikasi kita itu lebih konteksnya lebih dalam gitu ya. Jadi kalau kita ingin mencari sesuatu yang notabene kita harus processing sendiri, maka search engine adalah solusinya. Jadi kalau kita mau cari tahu tentang sesuatu, kita googling gitu ya, maka informasi Google itu adalah referensi yang kita cari. Tapi kalau kita berbicara ChatGPT atau artificial intelligence, itu beyond dari itu gitu ya. Itu lebih dari kita hanya mencari, tapi kita mengajak dia untuk berpikir misalnya gitu ya. Bagaimana sih membuat sebuah strategi marketing dengan pendekatan framework apa gitu. Tanpa sebenarnya kita mengetahui secara dalam gitu ya keilmuan tentang framework itu sendiri. Saya pikir hari ini AI sudah bisa seperti itu, teman-teman. Nah, ini ChatGPT adalah model AI yang hari ini di setiap tools AI itu mayoritas mungkin menggunakan ChatGPT atau OpenAI gitu ya untuk generative text gitu ya. Termasuk salah satunya Magic Pen, kita gunakan model AI ChatGPT di dalam pengembangan produk kita gitu ya. Nah, hari ini juga ada yang namanya Google Bard. Mungkin saya tidak masukkan ke sini materinya gitu ya. Google Bard itu juga
adalah model AI yang dikembangkan oleh Google gitu ya. Jadi kalau OpenAI adalah model AI yang dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft berinvestasi sangat besar di dalam perusahaan ini gitu ya. Kemudian Google ada yang namanya Google Bard gitu ya. Kemudian 2 bulan terakhir kalau nggak salah itu juga Elon Musk mengeluarkan model AI baru gitu ya, yang dia beri nama X.AI, di mana produknya adalah Grok gitu ya. Itu juga sebuah model AI yang baru. Nah, perusahaan-perusahaan besar hari ini itu membuat sebuah model AI yang ready to use, teman-teman, untuk kita gunakan. Makanya Magic Pen hari ini kita mencoba menjadi hub di mana model-model AI yang ada kita kolaborasikan, kita membuat sebuah use case tertentu yang spesifik gitu ya, sehingga ready to use kepada orang-orang tanpa orang-orang itu memiliki sebuah knowledge tentang membuat prompt atau memiliki tulisan atau pertanyaan yang baik terhadap AI gitu ya. Itu di Magic Pen. Kemudian kalau teman-teman hari ini dari AI kemudian ingin diperhalus kata-katanya gitu ya, sehingga mendekati kata-kata manusia, menghilangkan pendekatan kata-kata mesin, teman-teman bisa pakai yang namanya Quillbot gitu ya. Quillbot ini dia memperhalus kembali hasil daripada output AI yang ada, sehingga itu mendekati dengan bahasa manusia yang lebih dekat gitu ya. Nah, kemudian ada Synthesia dan Elay. Ini juga sebuah tools yang hari ini juga common dipakai oleh teman-teman konten kreator untuk membuat sebuah video gitu ya, tentang apapun itu gitu ya, di-generate secara otomatis oleh AI, bahkan juga mampu men-generate sebuah avatar AI di dalam sebuah video tersebut gitu ya. Jadi ada 5 tools ini teman-teman yang bisa teman-teman gunakan, teman-teman pakai untuk membuat sebuah konten marketing dengan bantuan AI, sehingga output daripada teman-teman yang sebelumnya tidak menggunakan AI dalam membuat konten marketing harusnya memiliki sebuah perbedaan, yaitu setidaknya teman-teman apabila menggunakan tool tersebut jauh lebih cepat dalam memproduksi sebuah konten marketing gitu ya. Oke, teman-teman, saya coba lanjutkan kembali materi kita. Ya, teman-teman, jadi terkait dengan bagaimana langkah penerapan AI di dalam bisnis gitu ya. Jadi saya coba mapping ada 6 poin bagaimana, karena hari ini cukup crowded ya, tools-tools yang hadir terkait dengan kecerdasan buatan. Bahkan kita juga akhirnya sebagai orang awam gitu ya, bingung harus pakai aplikasi atau tools apa sih sehingga saya bisa menggunakan AI ini optimal ataupun efektif di dalam bisnis saya gitu ya. Nah, pertama langkahnya agar teman-teman menggunakan platform AI itu tidak tidak bingung gitu ya, tidak bingung, karena hari ini banyak sekali teman-teman tools AI hari ini secara worldwide itu banyak sekali gitu ya, bahkan informasinya dalam satu hari ada 1000 tools yang hadir AI gitu ya di seluruh dunia gitu loh. Ini jadi kita harus memiliki sebuah pemahaman dulu sebelum kita menggunakan tools-tools yang ada di market atau di publik saat ini gitu ya. Pertama, sebelum kita menggunakan tools, identifikasi dulu kebutuhan bisnis kita, teman-teman, gitu ya. Jadi kita harus menentukan dulu area atau aspek bisnis yang mampu ditingkatkan oleh teknologi AI, gitu ya. Boleh lebih spesifik lagi adalah area atau aspek bisnis terkait marketing, misalkan gitu ya. Kita harus identifikasi dulu kebutuhan tersebut, karena tanpa kita mengidentifikasi, maka kita tidak mampu memapping tools apa yang paling efektif untuk digunakan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman melakukan penelitian dan evaluasi terhadap platform AI yang teman-teman pilih atau gunakan gitu ya. Jadi teman-teman sebelum menggunakan research dulu, harus dicek dulu, harus dicoba dulu gitu ya. Untuk menemukan platform AI yang pada akhirnya matching terhadap kebutuhan bisnis ataupun aktivitas marketing dari organisasi atau instansi teman-teman gitu ya. Jadi tidak langsung dipakai gitu ya. Harus ada research dulu atau penelitian dan evaluasi dulu. Kemudian yang ketiga, setelah teman-teman adanya research dan juga evaluasi, tentu teman-teman pada akhirnya dapat menyimpulkan memilih platform AI itu yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis teman-teman itu berdasarkan data. Jadi tidak berdasarkan asumsi gitu ya. Data teman-teman tadi yang dipakai gitu ya, berdasarkan research dan evaluasi, oh ternyata tools
Magic Pen mampu membuat tim saya lebih mudah, lebih cepat membuat konten misalkan gitu ya. Akhirnya saya memilih platform tersebut gitu ya. Nah, kemudian setelah dipilih, kita implementasikan platform tersebut gitu ya, di mana kita mengikuti petunjuk dan panduannya gitu ya, sehingga kita mampu mengimplementasikan teknologi AI ini di dalam bisnisnya kita gitu ya. Kemudian kita lakukan pemantauan dan evaluasi ketika menggunakan platform AI yang kita gunakan gitu ya, sehingga kinerja ataupun optimalisasi terhadap tools yang digunakan itu juga punya poin yang terukur, teman-teman. Jadi kita harus bisa mengamati bagaimana platformnya bekerja, bagaimana ini mampu mencapai sebuah tujuan bisnis kita tadi gitu ya. Kemudian terakhir adalah perbaikan dan pengembangan. Jadi berdasarkan hasil dari evaluasi dan pemantauan tadi, kita lakukan perbaikan atau pengembangan pada platform AI yang kita gunakan gitu ya. Nah, hari ini tadi banyak sekali kalau teman-teman lihat, saya tadi merekomendasi 5 supaya teman-teman tidak bingung ya menggunakan hal marketing apa nih yang untuk digunakan secara efektif di organisasi teman-teman. Jadi berdasarkan riset saya, organisasi saya cukup dengan 5 tools tadi, itu sudah sangat membantu proses aktivitas marketing di organisasi saya gitu ya. Nah, hari ini juga ternyata ada yang namanya istilah solopreneur, teman-teman. Jadi solopreneur adalah orang yang melakukan kegiatan usahanya secara sendiri, dia tidak punya employee gitu ya. Itu juga familiar di teman-teman milenial dan zilenial hari ini gitu ya. Jadi hari ini sudah sangat apa ya, saya bilang sudah sangat memungkinkan sekali bahwa kita itu berbisnis gitu ya, kita itu memiliki usaha dengan solopreneur tadi. Karena apa? Karena bantuan daripada tim tadi itu bisa diakomodir melalui sebuah teknologi yang namanya kecerdasan buatan ini gitu ya. Oke. Nah, ini adalah sebuah use case gitu ya. Kita melihat bahwa Tokopedia memanfaatkan AI untuk dongkrak customer experience. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih? Ternyata di era experience ekonomi, itu Tokopedia menilai konsumen itu tidak lagi hanya menginginkan barang dan jasanya kita, teman-teman. Tapi juga customer ini sudah menginginkan sebuah pengalaman yang mengesankan untuk dia gitu ya. Jadi bukan hanya murni terhadap membeli produk atau jasa kita saja, tapi customer hari ini sudah sangat personalisasi, sudah sangat customnya sudah sangat personal, kemudian dia juga ingin mendapatkan sebuah kesan atau pengalaman yang beda dari yang lainnya gitu ya. Nah, maka dari itu Tokopedia akhirnya membangun sebuah customer experience dengan meningkatkan kompetensi platformnya menggunakan artificial intelligence gitu ya. Oke. Nah, sharing gitu ya mengenai hal-hal yang dapat teman-teman praktekkan gitu ya. Teman-teman praktekkan gitu ya di aplikasi Magic Pen gitu ya. Jadi teman-teman mampu akses hari ini gitu ya di browsernya teman-teman magicpen.club, teman-teman bisa daftar dan teman-teman bisa gunakan secara free gitu ya. Ada kuota free yang teman-teman bisa gunakan. Nah, berikut adalah prompt yang saya bagikan hasil dari riset tim saya gitu ya. Bagaimana kita membuat sebuah brainstorming unique marketing angel gitu ya. Sehingga kita memiliki sebuah referensi terhadap unique marketing angle tadi gitu ya. Nah, ini ada 5 prompt yang teman-teman bisa langsung praktekkan juga sambil menyimak materi saya Kurang gitu ya. mau beli lagi nggak ininya? Pertama adalah berikan ide-ide pemasaran unik untuk lini produk baru gitu ya. Produk kita apa? Kita sampaikan, berikan ide-ide pemasaran unik untuk lini produk baru, produk kita apa gitu ya. Mungkin kalau waktunya sempat, saya mungkin akan coba demokan juga ya salah satu prompt yang kita bisa gunakan nanti di Magic Pen gitu ya. Kemudian yang kedua, prompt yang bisa saya bagikan adalah berikan ide-ide pemasaran unik untuk produk kita apa? Jelaskan produk kita yang ditujukan kepada audiensnya kita yang memperhatikan hal yang perlu mereka perhatikan
itu apa, gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa memposisikan produk kita sebagai merek premium, gitu ya. Ini brainstorming unique marketing angle yang bisa dipakai. Kemudian apa manfaat utama dari produknya kita informasikan, kita soroti dalam kampanye pemasaran kita, gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa membedakan produknya kita dari produk serupa lainnya di pasaran. Nah, kalau prompt ini digunakan, baik itu di ChatGPT atau itu di Google Bard atau itu di Magic Pen, tentu saya pikir 5 poin dari prompt ini sudah memberikan sebuah brainstorming unique marketing angle untuk produk dan layanan di organisasi teman-teman masing-masing, gitu ya. Oke, ini poin terhadap brainstorming unique marketing angle. Kemudian kalau kita berangkat lagi membuat unique selling point yang menarik. Jadi terkadang ketika kita memiliki sebuah produk ataupun layanan, kita harus sedikit berbeda itu lebih baik, gitu ya. Jadi kita harus membuat sebuah unique selling point gitu, atau USP, gitu ya. USP. Nah, apa saja yang bisa kita gunakan di dalam prompt, menggunakan prompt AI untuk membuat sebuah USP yang menarik, gitu ya. Nih, saya juga akan sharing 5 prompt, gitu ya. Karena waktu kita cukup terbatas, tidak lebih dari 45 menit pada kesempatan siang hari ini. Jadi saya meng-capture sedikit-sedikit saja prompt-nya, gitu ya. Mungkin nanti ada aktivitas atau kegiatan lanjutan yang diadakan oleh IFCA dan PFN, yang tentunya kita akan bertemu satu harian penuh, gitu ya. Kita akan bisa mendiskusikan bagaimana komponen-komponen prompt ini bisa dibuat dan bisa efektif, gitu ya. Karena ketika teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya memiliki sebuah skill prompting, gitu ya, maka tadi ada satu pekerjaan yang hari ini hadir, gitu ya, dengan perkembangan AI adalah prompt engineer. Prompt engineer, kalau teman-teman googling, gitu ya, berapa sih salary prompt engineer hari ini, teman-teman akan fantastis melihat salary tersebut, gitu ya. Oke, saya lanjutkan untuk membuat unique selling point yang menarik, gitu ya. Pertama, di prompt yang pertama, mengapa jenis perusahaan atau bisnis, produk atau layanan adalah pilihan terbaik untuk target audiens kita, gitu ya, yang mencari hasil yang diinginkan, gitu ya. Nah, terus kemudian apa solusi unik yang ditawarkan jenis perusahaan kita atau bisnis kita definisikan untuk menyelesaikan pain point, gitu ya, menyelesaikan pain point apa nih yang dihadapi oleh audiens kita atau target market kita, gitu ya. Kemudian apa yang membuat pendekatan perusahaan atau bisnis topik tertentu, gitu ya, terhadap tantangan industri, gitu ya, berbeda dan lebih efektif, gitu ya. Bagaimana fitur, produk atau layanan dari jenis perusahaan dan bisnisnya kita memberikan manfaat pelanggan yang lebih superior dibanding dengan yang lainnya di market, gitu ya. Terus yang terakhir adalah bagaimana fitur, produk atau layanan dari jenis perusahaan atau bisnis tertentu memberikan manfaat pelanggan yang lebih superior dibandingkan dengan market tertentu. Ini sama sih, ini typo, gitu ya. Nah, jadi ketika prompt ini teman-teman gunakan, teman-teman adopsi, teman-teman pakai, gitu ya, maka mudah-mudahan teman-teman dapat memberikan sebuah insight atau sudut pandang baru, gitu ya, terkait dengan produk dan layanan teman-teman di sisi marketing dengan memanfaatkan teknologi yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tentunya saat kita berbisnis, gitu ya, saat kita memiliki sebuah produk atau sebuah layanan di dalam organisasi kita, tentu lead adalah hal yang perlu untuk terus diciptakan, gitu ya, sehingga lead tersebut adalah sebuah opportunity atau prospek di mana kita juga memilih-milah mulai dari cold prospect, warm prospect sampai dengan hot prospect, gitu ya. Jadi ada 3 nih, prospek yang cold, terus yang warm, terus yang hot. Biasanya closing terjadi di prospek yang hot, gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat sebuah lead magnet yang menarik, gitu ya. Ini ada prompt lagi yang saya berikan, ini juga mungkin bisa di capture, gitu ya, oleh teman-teman semuanya, bisa digunakan. Apakah Anda dapat menyarankan beberapa ide lead magnet terkait topik industri atau niche yang kita miliki, gitu ya, yang akan berresonansi dengan audiens tertentu kita dan membantu mereka mencapai tujuan tertentu atau mengatasi masalah tertentu, gitu ya.
saya berencana membuat jenis lead magnet yang kita mau untuk audiens kita gitu ya, yang tertarik pada topik industri atau niche. Bisakah Anda membantu saya brainstorming jumlah tertentu gitu ya, misalkan 5 ide yang unik yang akan apa gitu ya, menarik atau perkuat perhatian mereka dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan tertentu gitu ya. Apa misalkan gitu ya. Apa beberapa subtopik baru atau trending atau emerging gitu ya dalam industrinya kita, misalkan industri otomotif, industri perbankan gitu ya, yang dapat membuat lead magnet yang hebat untuk audiens kita gitu ya, yang ingin mencapai tujuan tertentu atau mengatasi masalah tertentu gitu ya. Terus bagaimana saya bisa membedakan lead magnet saya dari pesaing saya di industrinya kita misalkan, dan membuatnya lebih menarik lagi atau audiens kita dan termotivasi atau apa gitu ya oleh kebutuhan atau masalah tertentu. Terus terakhir adalah apa beberapa ide lead magnet mengejutkan atau tidak konvensional gitu ya yang dapat membuat senang atau mendidik atau menginspirasi audiens kita gitu ya di industri dan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Nah, ini adalah prom-prom yang apabila digunakan teman-teman, saya pikir AI dapat memberikan sebuah point of view terkait dengan lead magnet yang menarik tadi gitu ya. Jadi mungkin ini prom-prom yang bisa teman-teman gunakan yang relate terhadap materi kita pada siang hari ini menjelang sore gitu ya terkait dengan optimalisasi activity marketing menggunakan teknologi AI gitu ya. Oke. Nah, di sini pesan sponsor teman-teman karena sudah mendekati waktu untuk kita diskusi dan tanya jawab, mungkin nanti ada kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini Magic Pen sendiri kita sedang mengembangkan sebuah software terkait dengan bagaimana kita memiliki sebuah tim pemasaran atau kita memiliki tim customer service yang mampu untuk merespon customer atau audiens kita itu secara lifetime gitu ya. Jadi teman-teman memiliki software tersebut, kita latih dengan prompt, kita kasih informasi atau knowledge dan data, maka respon terhadap audiens atau customer kita akan dijawab oleh mesin, oleh AI, dan ini 7x24 jam tentunya gitu ya, karena AI atau mesin tidak mengenal lapar, tidak mengenal haus, tidak mengenal mereka ngantuk gitu ya. Mereka ready untuk menjawab leads-nya kita gitu ya, atau menjawab customer-nya kita gitu ya. Ini penting teman-teman karena banyak sekali organisasi yang menggunakan budget iklan untuk mengenerate sebuah leads, di mana leads-nya sia-sia terbuang karena responnya lama gitu ya. Karena yang merespon manusia teman-teman, manusia harus tetap butuh istirahat, manusia butuh tidur gitu ya. Jadi kalau leads-nya terus tergenerate tapi tidak terrespon, maka database leads-nya sayang gitu ya. Makanya solusi daripada itu kita menyiapkan sebuah tools atau software untuk menjawab leads dari customer kita secara otomatis gitu ya. Oke. Nah, dua produk ini yang sedang dikembangkan di dalam startup saya. Pertama adalah Magic Pen, yaitu adalah sebuah platform copywriting gitu ya, di mana teman-teman tinggal bikin need atau kebutuhan teman-teman tanpa pusing memikirkan bagaimana membuat sebuah prompt atau perintah tadi gitu ya. Yang komponennya kalau saya jelaskan dan saya jabarkan banyak sekali. Prompt itu terdiri dari ABCD gitu ya. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan ceritakan itu. Kemudian juga tadi adalah Magic Chat, yaitu adalah software untuk menghandle customer kita secara otomatis menggunakan teknologi AI gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin sekian diskusi atau sharing materi pada kesempatan sore ini. Siang ini saya menginginkan peran aktif teman-teman untuk kita bisa berdiskusi dua arah. Untuk itu, saya kembalikan lagi kepada Pak Suranta selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Satria atas presentasi yang luar biasa. Dan dari awal sampai dengan akhir saya mengikuti tahap demi tahap begitu dan sangat menarik. Sebelum kita masuk ke pertanyaan Mas Satria, kalau seandainya bisa ditampilkan misalnya copywriting gitu dari Magic Pen supaya teman-teman juga bisa membayangkan, bisa nggak di-show gitu sebelum kita masuk ke pertanyaan yang sangat-sangat komprehensif dan banyak, biar nanti admin meratifikasi dulu pertanyaannya
Bisa ditunjukkan dulu apa namanya software Magic Pen-nya untuk copywriting, silakan 5 menit. Baik, baik, baik. Saya coba tampilkan. Bentar. Ya, ya kita akan teman-teman kita akan menyaksikan dulu bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Satria tadi itu real gitu. Jadi bukan artinya eh, itu langsung nanti bisa digunakan oleh teman-teman pada saat mendaftar ke Magic Pen. Ya ada facility free. Ya jadi beberapa ribu kata gitu. Ya kalau tidak salah itu sekitar 2.500 kata kita dikasih free untuk menggunakan Magic Pen. Ya, ya. Ini dia software Magic Pen-nya. Ya, jadi teman-teman semuanya, teman-teman bisa juga mengikuti dan langsung praktek juga di tempat atau lokasi teman-teman semuanya gitu ya. Teman-teman bisa untuk mengakses di browser atau beranda teman-teman di magicpen.club gitu ya. Kemudian teman-teman daftar akun di Magic Pen dan itu tidak rumit gitu ya karena prosesnya atau input datanya relatif sedikit gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan fitur daripada Magic Pen sendiri gitu ya. Nah, saya coba mengambil sebuah praktek ya, maksudnya dari materi yang tadi saya sampaikan dengan menggunakan fitur AI chat yang ada di Magic Pen gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman semuanya bahwa apa yang membedakan Magic Pen AI chat ini dengan ChatGPT gitu ya atau Google Bard gitu ya. Yang membedakannya apa sih Mas Satria? Jadi yang membedakannya adalah di Magic Chat kita sudah mendefinisikan sebuah avatar atau sebuah rule, sebuah pekerjaan tertentu yang sangat spesifik yang memiliki knowledge terhadap pekerjaan tersebut. Ada asisten, ada tulis, ada per, ya, terus kemudian filosofer, motivasional gitu ya. Ini banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang telah dipersonakan atau dihadirkan oleh tim Magic Pen sehingga kita mampu untuk secara spesifik bertanya gitu ya, bertanya terhadap hal yang kita inginkan gitu ya. Nah, di sini kita coba salah satu contoh, kita gunakan advertiser atau pengiklan gitu ya. Mas Bob Marvelous gitu misalnya gitu ya. Saya coba satu conversation baru dengan advertiser AI gitu ya. Bentar saya dulu. Oke, kita menginginkan yang tadi, jadi saya langsung copy saja teman-teman. Untuk saya ingin brainstorming unique marketing angle gitu ya terhadap produk saya gitu ya. Jadi saya coba ya. Saya coba copy prompt-nya tersebut. Berikan ide-ide pemasaran unik untuk misalnya produknya adalah Magic Pen AI yang ditujukan pada misalnya adalah pemilik bisnis dan organisasi bisnis yang memperhatikan apa nih hal yang perlu mereka perhatikan, memperhatikan solusi terhadap aktivitas marketing di bidangnya gitu ya. Nah, ini prompt yang akan kita coba berikan kepada si advertiser AI tadi gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, maka dia akan memberikan sebuah insight atau point of view dari AI terkait dari prompt yang tadi saya tanyakan gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman. Kampanye adalah menghadirkan keajaiban pemasaran dengan Magic Pen AI gitu ya. Target audiens adalah pemilik bisnis dan organisasi bisnis yang memperhatikan solusi terhadap aktivitas pemasaran di bidangnya gitu ya.
Key message-nya adalah buanglah waktu dan tenaga yang sia-sia dalam upaya pemasaran. Magic Pen AI hadir untuk membantu menciptakan keajaiban pemasaran Anda. Ini karena konteksnya Magic Pen AI. Jadi ketika teman-teman menggunakan Magic Pen ini untuk use case dari organisasi teman-teman, gitu ya, maka dia juga akan menyesuaikan terhadap hal tersebut, gitu ya. Kemudian hadir dengan teknologi canggih, Magic Pen AI secara otomatis menghasilkan konten-konten pemasaran berkualitas tinggi dengan cepat dan efisien, gitu ya. Tingkatkan efektivitas pemasaran Anda dengan menggunakan Magic Pen AI sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan bisnis Anda, gitu ya. Slogan menghadirkan pemasaran yang ajaib dengan Magic Pen AI, gitu ya. Media channel untuk promosi, iklan online, menggunakan platform iklan digital seperti Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads untuk menargetkan pemilik bisnis dan organisasi bisnis. Iklan akan menyoroti ini, gitu ya. Kemudian blog dan artikel, gitu ya. Kemudian webinar dan seminar online, seperti halnya pada siang hari ini, gitu ya. Kemudian pemasaran email atau mail marketing, gitu ya. Ternyata hari ini email marketing juga masih sangat relevan untuk sebuah aktivitas pemasarannya kita, gitu ya. Nah, kemudian kegiatan tambahannya adalah kemitraan strategis. Jadi, misalnya kemitraan strategisnya adalah saya bermitra terhadap produksi film negara, di mana ini adalah salah satu BUMN terkait dengan produksi film dan sedang mengambil positioning sebagai film financing, gitu ya. Dan di mana dia memiliki sebuah unit bisnis yang namanya Indonesian Film Content dan Academy, gitu ya, atau IFCA. Ini merupakan sebuah kegiatan tambahan saya untuk kemitraan bisnis strategis, gitu ya. Kemudian program referral, membuat program referral yang mengunggah pemilik bisnis atau organisasi merekomendasikan Magic Pen AI ini kepada teman-teman atau kolega mereka. Nah, ini juga sudah nih, jadi saya juga sudah ada program afiliasi, jadi teman-teman bisa merefer penggunaan tersebut, gitu ya. Jadi notabene ketika kita mengembangkan sebuah bisnis ataupun sebuah aktivitas marketing, gitu ya, maka kita tadi mampu mendapatkan sebuah point of view dari teknologi AI, gitu ya. Dengan menggabungkan strategi promosi melalui berbagai saluran dan kampanye ini akan mencapai target audiens atau pesan-pesan kunci yang relevan, gitu ya. Oke, saya coba satu lagi. Mas Yes, Satria, mungkin satu lagi coba di copy promnya itu. Coba kita langsung izin ke Pak Yusuf. Itu produknya boleh. itu misalnya menjual mobil listrik gitu. Coba di copy aja promnya tadi itu. Oke, boleh, Pak. Ya, biar itu langsung apa namanya kita lihat bagaimana respon robot AI dalam membantu apa namanya mempromosikan gitu, memarketing. Jadi berikan ide-ide pemasaran untuk produk mobil listrik yang ditujukan pada perusahaan. Izin ya Pak Yusuf ya, Toyota. Yang ditujukan kepada audiensnya, Pak, kepada Audiens, masyarakat Indonesia, pelanggan Toyota, ya pelanggan Target masyarakat market kali ya, Indonesia, target market. ya, ya target market, ya. Jadi segmennya itu kan, ya oke, target market, Target market di Indonesia. ya target market di Indonesia. Spesifik ya. yang memperhatikan hal-hal yang perlu mereka perhatikan, Pak. Yang Ya, memperhatikan ya Perhatikan harga misalnya, ya, perhatikan harga. harga dan kualitas barang ya. ya harga dan kualitas, nah gitu kan. Oke. Nah, Saya ini coba ya, nanti Pak. membantu Pak Yusuf ini, ya. Nah, Tidak itu tidur ya sedetiknya udah dapat ya. oh iya, makanya ini cepat ini Pak. Kita harus mikir semedi dulu 1 hari 2 hari gitu. Ini Harus 1 detik workshop. kan. Iya, Ya, workshop dulu ke Cipanas gitu kan. iya benar. Baru dapat. Ya, kalau ini cepat gitu. Oke, coba dibacakan secara Oke. Nah, menurut point of view atau rekomendasi dari AI adalah kampanyenya mengemudi masa depan dengan mobil listrik, gitu ya. oke, Target tepat market gitu. konsumen di Indonesia yang memperhatikan harga dan kualitas produk. Key message-nya adalah mobil listrik masa depan yang hemat biaya dan ramah lingkungan, gitu ya. Jelas Biaya ya. operasional yang Green lebih rendah. environment. Mengemudi Ya. mobil Ya. listrik menghemat biaya bahan bakar dan pemeliharaan. Kualitas dan Ya. inovasi terbaik, dapatkan mobil listrik dengan fitur-fitur canggih dan performa yang handal, gitu ya.
menjaga kebersihan Ya, dan kelestarian lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan berkontribusi dalam menjaga kualitas udara. Ini poin 4 poin yang sangat di-highlight oleh pemerintah kita ya Pak ya, mengurangi Iya, emisi iya. karbon iya, dan berkontribusi terhadap kualitas udara gitu ya. Slogan, menuju mobilitas yang berkelanjutan dengan mobil listrik gitu ya. Nah, iya. media channel untuk promosi, iklan televisi, menampilkan iklan saluran televisi Televisi, nasional, ya. iklan online, menggunakan platform iklan digital, YouTube, Instagram, situs web gitu ya. Ah, kok benar Pameran gitu? pameran otomotif juga diharapkan mengikuti atau berpartisipasi dalam pameran otomotif lokal ataupun nasional dengan menampilkan mobil listrik yang Ya, ditawarkan. Kemudian kemitraan dengan perusahaan pengisi tenaga listrik gitu ya. Misalnya adalah ya, hari ini PLN, Pak, kalau punya negara adalah PLN, PLN ya, gitu ya. Kemudian kegiatan tambahannya adalah uji coba gratis atau test drive gitu Pak, ya, menawarkan test program uji drive, coba ya, gratis. Berikan kesempatan untuk ya, calon konsumen meyakini diri tentang keandalan, kenyamanan, dan performanya mobil listrik. Program pembiayaan dan insentif. Nah, ini mungkin kolaborasi juga dengan ya. kegiatan ataupun Ini regulator ini, pemerintah, pemerintah gitu regulator, kan? Ya, betul, betul. Kemudian yang terakhir, kolaborasi dengan pemerintah dan LSM lingkungan, melibatkan pemerintah dan LSM lingkungan untuk mendukung penggunaan mobil listrik dengan memberikan informasi tentang stimulus lingkungan dan kebijakan subsidi yang ada. Dengan menggabungkan strategi promosi melalui berbagai saluran, kampanye ini mencapai target audiens dengan pesan-pesan kunci yang relevan. Diharapkan konsumen di Indonesia akan tertarik dan menjalani mobilitas yang berkelanjutan dengan menggunakan mobil listrik dengan ya, mempertimbangkan harga dan kualitas produk. Gitu, Pak. ya. Oke, ya jadi itu kan baru artinya kan promnya itu baru apa sesimpel itu. Kalau Ya, nanti dilengkapi lagi dengan pendekatan tadi itu kan produk ya kan price juga belum dimasukkan gitu kan. Kemudian betul. place belum dimasukkan. Kalau itu udah dimasukkan dengan pendekatan marketing mix mungkin akan lebih detail itu gitu kan. Ya, Setuju, Pak. mungkin nanti ini harus harus kita harus cari waktu ini kayaknya Mas Satria gitu ya. Siap. Jadi Dengan senang hati, dan Pak. Pak Yusuf dan tim dan teman-teman yang lain ya tentu sama pendekatannya sehingga artificial intelligence ini betul-betul akan bisa mengoptimalkan pemasaran untuk sukses pertumbuhan dari perusahaan. Berikutnya saya pikir karena waktu kita sudah 2:45 ini, kita masuk ke pertanyaan dulu gimana kira-kira Mas Boleh, Satria? boleh, boleh, Pak. Ya, oke. Sambil menunggu pertanyaan, kalau tadi apa yang disampaikan oleh Mas Satria, kita highlight ya kan, yang jelas di sini artificial intelligence itu tidak membuat kita kehilangan pekerjaan. Malah itu nambah pekerjaan itu karena banyak peluang-peluang yang akan bisa membantu kita gitu. Artinya menambah pekerjaan, menambah income bagi kita tentunya. Kemudian AI juga tidak mahal. Ya, kemudian saya pikir harus kita tambahkan juga tidak mahal dan komunikasi antara mesin dengan manusia itu juga semakin lama semakin lebih 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 simpel gitu karena begitu robot itu akan melakukan apa namanya deep learning ya maka kecerdasan manusia itu akan semakin bisa ditiru oleh si robot. Itu mirip-mirip dengan orang Medan gitu. Ambilkan dulu itu katanya kan. Itu nggak jelas. Tapi begitu lama-kelamaan nanti begitu dia itu dilihat dari gesturnya itu haus, maka diberikan itu minuman gitu kan. Jadi nanti akhirnya akan seperti itu. Dan yang saya tadi betul-betul eye catching itu apa yang disampaikan oleh Mas Satria bahwa ternyata si robot itu memberikan rasio apa hasilnya itu akurat itu 99%. Karena jelas bahwa robot ini membuat suatu iterasi solusi dan keputusan ya itu semuanya menggunakan data tentunya. Ya, jadi ada data. Jadi uh, provide apa namanya decision itu based on data. Ya, ya tentunya akhirnya nanti masih diperlukan kita sebagai manusia itu untuk mengeluarkan wisdom kita sehingga alternatif-alternatif yang diberikan oleh robot itu kita akan memberikan suatu memutuskan, oke, ini solusi yang terbaik begitu. Ya, jadi ini yang luar biasa saya pikir dan juga udah diterjemahkan melalui berbagai platform tadi dan salah satu platform unggulan yang ditunjukkan oleh Satria tadi itu ada Magic Band dan kita sudah melihat demonya tadi ya seperti apa
Ya memang kalau pengalaman kita untuk membuat strategi marketing itu mulai dari strategic situation analysis, kemudian strategic formulation, strategic implementation, strategic evaluation and control, kita harus ke Cipanas itu workshop itu 3 hari gitu kan. Tapi sekarang dengan 1 hari itu semuanya itu udah disolusikan. Luar biasa ini Mas Satria ini. Oke, ya kita akan masuk ke pertanyaan dulu lah. Ya kan? Oke, teman-teman Mas Arijul dan tim silakan tunjukkan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, dari audiens. Begitu banyaknya saya lihat tadi di chat box, ya kan? Maka kita akan lihat dulu 3 pertanyaan dari teman-teman. Silakan Mas Arijul. Itu sudah ditampilkan Pak, tinggal dibaca. Oh, oke. Saya tidak bisa baca di sini, bisa dipin itu, Kurang besar Arijul? di Ya, dipin dulu, Arijul. Oke. Ya, jadi ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Jadi satu dari Mbak Tessa, dari kacamata hukum, penggunaan artificial intelligence dalam proses penciptaan konten memunculkan sejumlah isu hukum yang perlu dipertimbangkan, seperti pengaturan hak cipta, perlindungan data, dan tanggung jawab validitas konten yang mungkin melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Pertanyaan saya, menurut pandangan Mas Satria, bagaimana praktisi IT, khususnya AI, memandang dan mengantisipasi hal-hal tersebut? Ini terkait dengan regulasi ini, hukum gitu, Mas Satria. Ya, jadi apakah langsung mau dijawab terlebih dahulu, baru kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Mas Satria? Boleh, kita coba per pertanyaan aja, Pak Suranta. Ya, oke, silakan, Mas. Oke, baik, Mbak Tessa Elia gitu ya, atau Anastasia, Ya. atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat bahwa benturan terhadap pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence hari ini, pada akhirnya akan menimbulkan pro dan kontra gitu ya. Kenapa? Karena kemampuan daripada AI ini digadang-gadang akan mampu memberikan hal-hal yang tidak cuma positif tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan negatif gitu ya. Nah, kita juga melihat sebenarnya kalau dari sudut pandang praktisi IT khususnya AI seperti saya melihat bahwa pengembangan teknologi itu sudah tidak akan mungkin bisa dibendung lagi gitu ya. Artinya artificial intelligence meski bagaimanapun akan terus berkembang gitu. Yang ada adalah bagaimana peran serta kita untuk memanfaatkan atau menggunakan teknologi tersebut dengan bijak pertama. Kedua adalah saya juga turut atau ikut di dalam sebuah kajian terhadap asosiasi fintech Indonesia gitu ya. Karena saya juga mensupport salah satu fintech company di Indonesia, khususnya di crowdfunding. Kita melihat bahwa kecerdasan buatan itu juga sedang dalam penggodokan atau pembuatan aturan main di Indonesia, khususnya di OJK sendiri gitu ya. Karena kalau tidak diatur, saya pikir memang akan menimbulkan hal-hal yang mengkhawatirkan gitu ya. Tapi kembali lagi kepada saya sebagai praktisi IT, khususnya AI, inovasi terhadap teknologi AI hari ini tidak bisa untuk dibendung lagi gitu ya. Maka saya pun sebagai praktisi terus mengupdate pengembangan teknologi ini gitu ya, baik di dalam negeri ataupun informasi di luar gitu ya. Karena hari ini artificial intelligence ini merupakan sebuah teknologi yang masih quote and quote adalah teknologi yang sedang dikembangkan atau sedang dalam masa riset gitu ya. Jadi teknologi ini belum mengeluarkan kemampuannya 100% terkait artificial intelligence gitu ya. Karena kalau kita membagi ini menjadi 3 tahap gitu ya, sebagai pelaku atau praktisi IT di bidang AI. AI itu dibagi menjadi ada 3. Artificial Narrow Intelligence atau ANI gitu ya. ANI itu difokus di mana mesin ini menjawab setiap task atau perintah kita satu persatu. Jadi seperti ChatGPT atau segala macam itu artificial narrow intelligence. Kita merintahin apa, dia jawab. Kita merintahin apa, dia jawab gitu ya.
Itu artificial narrow intelligence. Kemudian naik lagi ke satu level berikutnya yang sedang dan hari ini di dunia sedang dalam proses research yang juga sangat masif gitu ya, baik itu di sisi pelaku Indonesia ataupun di luar, termasuk juga Google maupun Elon Musk ataupun termasuk juga Microsoft. Itu ada yang namanya AGI atau Artificial General Intelligence, di mana kecerdasan buatan ini mampu belajar dengan sendirinya gitu ya. Jadi ketika dia di-provide data, dia mempelajari pola tertentu sehingga pola-pola tersebut satu waktu dia akan menyimpulkan sebuah hal yang mungkin ditanyakan terhadap dirinya. Jadi dia mampu belajar atas dirinya sendiri. Itu di level kedua, artificial intelligence di level kedua. Dan di hari ini atau di saat ini kita berada di tahapan kedua tersebut. Kita sudah berada di AGI gitu ya. Jadi kalau ANI sudah dilewat, sekarang masa itu ada di hari ini adalah AGI. Kemudian berikutnya, ketika AGI ini dikembangkan dan naik lagi ke satu step berikutnya dalam teknologi artificial intelligence adalah ASI atau artificial super intelligence. Nah, ketika sudah ASI super intelligence, itu digadang-gadang dia memiliki feel, dia memiliki wisdom gitu ya. Dia bisa seperti manusia, tapi entah kapan nih di level kedua, karena saat ini saja masih kita di level pertama. Nah, saya melihat kalau berkaitan dengan isu hukum, terus juga terkait dengan regulation, tentu sebelum riset ini terlanjur di level tertingginya di ASI, tentu kita sebagai human, sebagai manusia, juga mendesain dan saya pikir kembali lagi kepada wisdomnya kita, kebijaksanaan kita di dunia ini gitu ya, sebagai manusia ini, untuk mampu membedakan mana hal yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Sehingga pada akhirnya kita mampu untuk mengkontrol ataupun menginginkan sebuah, kembali lagi, society 5.0 tadi gitu ya, yang dimana fokusnya bukan ke teknologinya, tapi fokus kepada manusianya, bagaimana kita meningkatkan kehidupan ataupun kesejahteraan daripada diri kita manusia gitu ya. Mungkin begitu Pak Suranta untuk poin pertama. Ya, terima kasih. Saya pikir apa yang telah disampaikan oleh Mas Satria, di mana artificial intelligence sekarang ini masuk ke level 2 dari ANI ke AGI. Ya, saya pikir robot juga semuanya akan menyampaikan hasil-hasil yang kita minta kepada robot tersebut itu berdasarkan data. Jadi, namun demikian, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Satria tadi itu, bahwa ini terus dielaborasi sehingga penciptaan konten dan kaitannya dengan hukum ya itu tidak kontradiktif dengan apa yang diiterasi oleh robot tentunya begitu ya. Ya mungkin ini nanti ini kalau memang masih perlu nanti more to detail about hukum ataupun regulasi ini, nanti akan bisa disambung Mbak Tessa. Sekarang kita masuk ke ini Mas Adrian dari Telkom. Ya. Ini pertanyaannya, jurusan kuliah apa saja yang bisa diambil untuk mempelajari lebih dalam mengenai artificial intelligence, mulai dari coding hingga mekanik pembuatannya? Ya, silakan. Saya pikir pertanyaan jelas ya, Satria. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Andrian dari Telkom gitu ya. Jadi mungkin kita satu alma mater gitu ya, karena saya juga dari Telkom University. Jurusan kuliah apa saja, kemungkinan saya melihat kembali lagi, AI adalah sebuah perangkat lunak atau software gitu ya, di mana jurusan kuliah yang mungkin mendekati dalam mempelajari artificial intelligence ini ada beberapa. Pertama adalah teknik informatika tentu gitu ya, teknik informatika. Kemudian yang berkembang berikutnya, artificial intelligence ini tidak akan bisa mampu memberikan sebuah penggunaan yang baik ketika tidak didukung dengan knowledge atau pengetahuan data science gitu ya. Jadi jelas yang kedua jurusan berikutnya adalah data science gitu ya, di mana data science menjadi sebuah hal yang memang sangat dibutuhkan dalam industri, membangun industri yang berkaitan dengan artificial intelligence. Kemudian kalau bicara bagaimana mekanik pembuatannya, tentu yang hari ini jurusan yang paling mendekati adalah embedded system atau robotik gitu ya. Karena kebetulan memang
kenapa saya pada hari ini berkecimpung di dunia artificial intelligence dan juga teknologi yang berkaitan dengan future teknologi ini, karena secara major pendidikan saya adalah dari informatika di Diploma 3 di Telkom University, kemudian saya melanjutkan lagi ke Diploma 4 di ITB itu di bawah elektronik, teknik elektronik, di bawahnya itu adalah embedded system atau robotik tadi gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa Mas Andrian lakukan gitu ya, apabila memang interest terhadap hal untuk mempelajari mengenai AI dan coding dan juga mekanik pembuatannya. Begitu, Mas Randa. Ya, terima kasih. Saya pikir apa yang disampaikan Mas Satria udah jelas. Ya, semoga Mas Adrian mengcapture semua informasi yang disampaikan oleh Mas Satria. Lanjut ke Mbak Endah. Wah, ini terkait dengan BNN ini, Mas Satria. Izin bertanya, bagaimana cara kerjasama artificial intelligence dengan BNN, ya, Badan Narkotika Nasional. Oke. Clear kan pertanyaannya Satria ya? Clear, Pak. Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Enda Tuskanti. Jadi saya melihat sebenarnya gini Bu, tantangan terbesar kita hari ini di organisasi ataupun instansi, karena juga saya mengalami sebuah pengalaman juga di BUMN ataupun organisasi instansi di bawah pemerintah, bahwa hari ini kita memiliki tantangan besar terhadap kolaborasi data, Bu, gitu ya. Jadi kalau berbicara terhadap bagaimana AI ini mampu memberikan sebuah benefit untuk BNN, saya pikir hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah bagaimana setiap instansi terkait itu memiliki sebuah proses open data, gitu ya, memiliki proses kolaborasi data, gitu ya, yang mungkin dikomandoi langsung oleh Kominfo tersendiri, gitu ya, sehingga data-data yang hadir tersebut tidak memiliki egosentrisnya masing-masing, Bu Enda. Data tersebut saling mendukung satu sama lain, sehingga semakin besar data yang ada, itu akan memberikan sebuah informasi yang lebih clear, di mana informasi tersebut apabila dikelola dengan baik akan menjadi sebuah knowledge, pengetahuan gitu ya. Dan apabila pengetahuan tersebut direpresentasikan dengan kecerdasan buatan dan mesin tadi dan robot tadi, tentu akan memberikan sebuah strategi, Bu Enda. Itu yang menurut saya kaitan ataupun cara kerjasamanya. Jadi kita pastikan bahwa kita harus menghilangkan egosentris data terhadap isu terkait dengan kalau BNN di narkotika gitu ya, narkoba dan jenisnya. Dan kemudian bagaimana data tersebut mampu untuk menjadi informasi, bagaimana informasi mampu menjadi pengetahuan atau knowledge, bagaimana pengetahuan itu mampu menjadi strategi. Kurang lebih begitu, Pak Suranta. Ya, terima kasih. Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Mas Satria. Oke, memang waktu kita sangat sempit ini. Saya undang satu pertanyaan langsung dari audiens. Adakah yang ingin bertanya langsung kepada Mas Satria? Saya persilakan. Silakan di open mic-nya. Apakah ada? Kalau tidak ada, coba satu pertanyaan lagi, Mas Rijul, dari kita akan satu pertanyaan masih sempat ini kurang lebih 2-3 menit nanti ya, Mas Satria ya. Ya. Coba ditunjukkan pertanyaan berikutnya dari audiens, Mas Rijul. Oke, dari Mas Sony Komara. Ya, ini kawan di Telkom ini. Jika artificial intelligence sudah mencapai kekuatan penuh, artificial super intelligence atau ASI, apakah akan terjadi kepada manusia, akan terjajah mesin seperti dalam film Terminator yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger. Ya, jadi kalau udah ACI nanti ini, ya ini apakah nanti robot itu menggantikan atau menjajah manusia begitu, Mas Satria? Baik, terima kasih Pak Sony. Ini juga hal yang menarik karena saya juga adalah pecinta film ini ya, film future gitu ya. Nah, science dan ini future. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa kalau artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini
sudah mampu ataupun sudah berada dalam fase ASI tadi gitu ya, maka saya pikir kemungkinan itu bisa terjadi gitu ya. Kemungkinan itu bisa terjadi. Maka dari itu sebenarnya kita tidak bisa untuk meniadakan kemungkinan-kemungkinan itu, dan tentu kalau kita relate-kan dengan hari ini bahwa AI sendiri itu sudah, kalau tidak digunakan ataupun tidak dilakukan dengan bijak, itu sudah menjajah kita gitu ya. Contoh yang terdekat adalah banyak sekali hari ini Pak, itu tools AI digunakan untuk kejahatan cyber gitu ya. Jadi jangankan kita berperang dengan mesin gitu ya, bahkan manusia sesama manusianya saja gitu ya, menggunakan mesin tersebut itu menjajah manusia Pak gitu ya. Gitu. Jadi manusia sama manusianya saja dengan kehadiran kecerdasan buatan ini menjajah manusia dengan memberikan sebuah ketakutan, ancaman gitu ya. Itu yang saya pikir kalau bicara relate terhadap kalau mesin ini bisa menjadi ancaman atau tidak apabila sudah mencapai level ASI, kemungkinan besarnya iya. Bahkan beberapa orang yang memang ada di teknologi, termasuk salah satunya adalah Elon Musk, menyampaikan bahwa ancaman terbesar itu bukan nuklir, Pak, tapi ancaman terbesar itu adalah AI gitu ya. Karena kalau ini tidak dibatasi, kalau ini manusianya tidak wisdom, kalau kita tidak gunakan dengan baik, maka ancaman-ancaman itu sudah jelas nyata di depan mata kita untuk kebohongan, hoax gitu ya, terus kemudian pemerasan, cyber attack gitu ya, itu sangat jelas sekali gitu ya. Begitu mungkin Pak Suranta. Ya, terima kasih Mas Satria. Jadi harapan kita dalam seiring dengan perkembangan teknologi artificial super intelligence ini, ya tentunya akan robot menjadi teman, bukan menjadi musuh nantinya begitu ya. Jadi membantu manusia untuk mencapai target yang dibutuhkan sehingga hidup manusia itu akan lebih aman, happy dan juga sejahtera gitu ya Mas Sony. Eh, Pertanyaan berikutnya, wah ini masih bisa 1 menit ini, Kusnawara. Di bidang kesehatan, dulu dikenal programmer komputer. Berarti sekarang ada programmer AI. Apakah Mas Satria bergerak di bidang ini? Nah, ini kan singkat ini bisa dijawab gitu, Mas Ya, betul. Satria. Jadi memang sekarang itu ada yang namanya LLM atau Large Language Model. Nah, untuk mendukung sebuah teknologi AI, ada bahasa pemrograman yang namanya LLM. Jadi sudah tentu hari ini adalah hadirnya programmer AI. Jadi secara spesifik dia mengembangkan sebuah teknologi AI. Jadi kalau programmer komputer adalah mempelajari bahasa komputer terkait dengan bahasa pemrograman gitu ya. Hari ini ada programmer yang memang fokus untuk pengembangan artificial intelligence dalam large language model atau LLM tadi gitu. Dan saya bergerak di bidang ini, betul Pak Kusnawara gitu ya. Ya, oke, ini satu lagi karena udah tayang gitu. Masa kita nggak bahas pertanyaan dari Mas Fanan ini gitu. Itu terkait dengan prom. Tadi Mas Satria juga kalau dihitung-hitung ya lebih dari 20 kali berbicara prom tadi itu gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah pekerjaan yang baru-baru ini muncul seperti prom engineer yang harganya tadi cukup mahal dan menggiurkan itu. Berdasarkan dengan pekerjaan tersebut, apakah pekerjaan tersebut menjanjikan untuk saat ini hingga ke depannya? Ya, kira-kira skill serta persiapan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang prompt engineer di masa sekarang dan yang akan datang. Ini match sekali dengan rencana kita juga, Mas Satria, bahwa kita menyediakan training secara online dan juga workshopnya nanti. Namun demikian, silakan Mas Satria, 1 menit bisa dijawab pertanyaan Mas Fanan ini. Baik Pak Suranta, terima kasih. Terima kasih Mas Fanan pertanyaannya. Jadi memang betul hari ini ada sebuah pekerjaan baru yang namanya prompt engineer, dan berdasarkan pekerjaan tersebut hari ini merupakan pekerjaan yang tidak sedikit benefit yang diberikan kepada jenis pekerjaan itu gitu ya. Nah, skill yang mesti dipersiapkan apa saja? Saya pikir skill yang dipersiapkan itu adalah kemampuan kita melihat sebuah problem solving gitu ya. Jadi seorang prompt engineer tentu melihat fokus terhadap problem solving. Terlepas daripada problem solving itu nanti dikembangkan lagi di bawahnya, itu ada yang namanya
kemampuan bagaimana kita membuat sebuah tulisan yang berkualitas gitu ya. Jadi kalau prompt-nya based on text gitu ya, bagaimana kita membuat tulisan yang berkualitas. Nah, kalau dilihat untuk membuat sebuah tulisan yang berkualitas itu juga relevan terhadap the good writer is a good reader gitu ya. Jadi kalau kemampuannya itu untuk menulis ya sudah pasti kalau kita mau menulis dengan kualitas pasti kita juga adalah pembaca yang handal gitu ya. Jadi kita yang hobi baca gitu ya. Jadi kira-kira itu, dan memang di sisi prompt engineer sendiri sebenarnya dia juga harus mampu memiliki kemampuan untuk pengolahan data tadi gitu ya, data set atau data mapping. Terus kemudian dia juga harus mampu memiliki sebuah knowledge terhadap kalimat prompt tersebut itu terdiri dari beberapa parameter, seperti halnya kayak kita dulu belajar bahasa Indonesia itu ada SPOK gitu ya, subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Nah, di dalam prompt juga ada hal-hal tersebut, dan mungkin nanti kita akan jelaskan secara detail dalam kegiatan workshop karena waktunya tidak mungkin cukup untuk dijelaskan secara detail di sini. Begitu Pak Suranta? Iya, terima kasih Mas Satria. Jadi prompt ini kan mirip-mirip dengan communication skill itu antara manusia dengan robot begitu kan. Ya, jadi kalau kita lihat juga orang-orang yang memiliki communication skill dengan bagus, maka mereka itu akan mendapatkan benefit ataupun gaji yang bagus. Contoh misalnya announcer di TV dan lain sebagainya, atau interviewer dan lain sebagainya begitu. Mereka itu dapat take home pay yang besar. Ini kayak mirip ini gitu ya. Kalau dengan robot ini kan ya agak-agak lebih terstruktur dan sistematis tentunya ya, sehingga kita akan perlu terus belajar sehingga kita akan bisa menjadi prompt engineer yang master lah, profesional tentunya. Ini ada juga pelajarannya gitu Mas Farhan. Tentu masih banyak pertanyaan ini Mas Satria, tapi karena waktu juga membatasi, maka ya mohon maaf kepada teman-teman yang pertanyaannya belum bisa ditampilkan. Ini nanti kami akan melakukan listing, kemudian nanti akan bisa kita jawab kepada teman-teman, baik itu melalui email maupun melalui WA, saya pikir sesuai dengan data yang tersedia pada kami tentunya. Jadi sekali lagi banyak terima kasih kepada Mas Satria dan juga kepada teman-teman juga atas pertanyaan-pertanyaannya maupun pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, ini juga mohon dimaafkan ya. Masih banyak waktu kita kawan-kawan semua. Kita akan terus meng-create sehingga artificial intelligence itu nanti akan bisa kita manfaatkan di dalam berbagai bidang dan akan bisa mendorong kemajuan perusahaan sesuai dengan tujuan ataupun tanggung jawab kita sebagai state-owned company dan juga government maupun private company maupun perusahaan UMKM, ya semuanya ada target begitu, dan kita perlu komitmen untuk membangun perusahaan jauh lebih bagus. Terima kasih, sukses selalu buat teman-teman, dan saya kembalikan ke Mas Harijul, silakan. Baik, terima kasih Pak Suranta. Dan kami juga berterima kasih kepada Mas Satria selaku narasumber. Sungguh materi yang luar biasa ya, sampai timbul banyak pertanyaan di sini. Sepertinya kita perlu membuat event lagi nih Mas setelah ini, karena masih banyak yang penasaran nih, masih banyak yang nanya juga. Oke, tadi ya sempat disampaikan materinya oleh Mas Satria. Tadi juga Mas Satria memberikan sedikit tutorial untuk penggunaan Magic Chat atau Magic Pen. Oleh karena itu, setelah ini akan kami tampilkan sebuah video tutorial untuk melakukan sign up di Magic Pen. Mudah-mudahan video ini juga membantu untuk teman-teman yang ingin melakukan atau mencoba gitu ya penggunaan AI di Magic Pen ini. Silakan selamat menyaksikan.
Terima kasih telah menyaksikan video tutorialnya. Setelah ini akan ada penyampaian program training dan workshop atau presentasi. Namun sebelumnya akan kita lakukan foto bersama dulu. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Ibu dan para seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan foto bersama. Ya. Oke, sudah siap ya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, mungkin sekali lagi untuk next slide ya. 1, 2, 3. Ya, cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pemaparan atau penyampaian program training atau workshop, termasuk Magic Pen itu sendiri. Dan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Suranta Brahmana, selaku Head of Indonesia Film and Content Academy, PT Produksi Film Negara. Oleh karena itu, kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih Harijul. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua. Ya, memang saya sendiri sebagai Head of dari Indonesia Film and Content Academy, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa program yang kami akan siapkan untuk bisa kita gunakan secara bersama-sama. Jadi program ini tentunya adalah terkait dengan training dan produk artificial intelligence itu sendiri, di mana setelah training ini teman-teman akan pasti bisa untuk menggunakan AI dan bisa digunakan untuk mensupport pekerjaan teman-teman di berbagai bidang, mulai dari marketing, sales, finance, development, risk management, dan lain sebagainya. Juga harganya terjangkau. Dan teman-teman, ya kalau kita memperhatikan sesuai dengan dinamika Web 3.0, dan juga dilakukan research untuk artificial intelligence di kuartal pertama 2023 oleh Mekari, bahwa 95% dari bisnis menengah dan besar, tentunya perusahaan-perusahaan yang mengelola bisnis, baik itu dalam skala menengah dan besar, di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya telah memanfaatkan teknologi dan solusi digital untuk meningkatkan produktivitasnya. Tentu, teman-teman, gambaran ini berlaku bukan hanya di daerah Jawa, tentu seluruh Indonesia dan juga termasuk global. Ya, sehingga di dalam kita membangun daya saing sekarang ini harus memiliki strategi, yaitu menggunakan tools yang sangat relevan dan bisa memberikan hasil yang presisi tentunya. Jadi teman-teman akan bisa melakukan analisis nantinya sebelum dan sesudah menggunakan artificial intelligence ini, perubahan apa yang akan Anda lakukan. Ya, jadi untuk itu maka PFN melalui IPCA ini membangun MOU dengan Magic Pen, yang dalam hal ini adalah PT Mulia Infinity Technologia atau MIT. Jadi MOU ini lingkupnya itu adalah membangun dan mengembangkan. Ya, jadi kembali lagi kompetensi daripada SDM atau digital talent itu melalui training, workshop, kemudian sertifikasi berbasis teknologi Web 3.0. Dan juga PFN IPCA membangun kerjasama dalam konteks inovasi artificial intelligence, mulai dari business model validation, kemudian market validation, dan go to market. Sehingga IPCA ini juga adalah salah satu partner dari MIT di dalam memberikan solusi-solusi yang real kepada
seluruh customer. Nah, seperti apa bentuk dari produk khususnya untuk solusi training tadi itu membangun SDM. Jadi yang pertama adalah kita ada menyediakan virtual training. Ya, di mana 40% teori dan 60% praktis. Ya, jadi ada di kuartal pertama 2024 kita ada 3 training. Yang pertama adalah prompt engineering. Ini sangat penting, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, karena dengan prompt engineering ini kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan robot, sehingga robot juga akan memberikan solusi yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, artificial intelligence for business automation. Ya tentunya dengan artificial intelligence ini akan bisa membantu kita mulai dari bagaimana kita membangun komunikasi dengan customer dan lain sebagainya. Itu satu hari. Kemudian artificial intelligence for marketing and sales optimization. Ya tentunya kita akan bisa dengan artificial intelligence itu kita akan bisa mengidentifikasi customer segment apa yang dibutuhkan oleh mereka pada saat sekarang ini. Ini untuk training ini kita desain untuk 2 hari. Ya, dari setelah training ini teman-teman akan pasti bisa menggunakannya untuk mendukung bisnis teman-teman. Kemudian ada yang kedua adalah offline training yang kita namakan training and workshop. 20% teori, 80% use case dan problem solving. Jadi di sini itu kita akan menggunakan AI for finance and risk management karena ini adalah sangat populer sekarang ini. Jadi contoh misalnya perusahaan itu bagaimana meminimize fraud, bagaimana memitigasi risiko dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, artificial intelligence for talent management. Ya, jadi dengan artificial intelligence itu kita bisa dibantu. Ya, misalnya kita mau mencari ini account manager. Ya, jadi kita akan dengan prompt yang benar, maka si artificial intelligence itu akan bisa menunjukkan account manager yang cocok untuk memasarkan mobil kah, untuk memasarkan broadband kah, untuk memasarkan konstruksi kah, dan lain sebagainya. Nah, ini juga adalah 2 days training and workshop. Kemudian satu lagi, karena ini yang sangat penting lagi, ya kan, maka prompt engineering ini juga kita sediakan untuk training and workshop, ya secara offline, ya sehingga tentunya dengan training and workshop ini teman-teman akan menjadi lebih robust di dalam menguasai kompetensi di dalam penggunaan AI. Ya, biaya sangat terjangkau. Pelaksanaannya itu untuk offline itu kita akan lakukan di PFN karena kita memiliki facility yang lengkap di situ. Ya, atau jika teman-teman juga mau melakukan in-house training juga kami siap juga untuk berkoordinasi dengan teman-teman. Silakan hubungi Mas Harijul Fikri di 0877 8844 9595 ya. Dan terkait dengan produk tadi itu, karena PFN juga adalah bagian daripada partner dari Magic Pen, ya tentunya ini juga tadi telah disampaikan oleh Mas Satria bahwa kita akan bisa mengoptimalkan seluruh fitur, advantage, benefit yang dimiliki oleh platform Magic Pen. Ya, khususnya dalam konteks copywriting misalnya, ya kan, ini akan membantu kita dalam mengenerate informasi-informasi ataupun solusi-solusi yang kita butuhkan untuk membuat solusi, ya kan, itu dalam kurun waktu less than 5 menit gitu, jadi ya lebih lebih lama untuk membacanya gitu kan daripada untuk mendapatkan ini hasilnya begitu. Ya, jadi sehingga artificial intelligence ini sangat membantu dari sisi efisiensi. Ya, cepat, sigap kita memberikan solusi kepada customer. Jadi kalau ditanya dari marketing mix itu selalu ini udah ada produknya, ya kan. Jadi price-nya berapa? Price-nya itu untuk long term, ya jadi ya selama lama digunakan itu hanya bayar 500.000 dan big discount ini kami berikan mulai dari Januari 2024 sampai dengan Maret 2024. Ya tentunya bagi teman-teman Bapak dan Ibu semua kami tunggu ya kan siapa cepat dia akan dapat tentunya dan semakin cepat didapat oleh teman-teman maka fasilitas itu akan bisa digunakan apalagi di tahun 2024 kita akan masuk tantangan
bisnis yang lebih menggiurkan ya di dalam era situasi yang jauh berbeda dari tahun 2023. Semua company itu akan membuat suatu strategi-strategi yang baru ya, sehingga masing-masing juga harus mengidentifikasi inovasi-inovasi strategi di dalam melakukan end-to-end proses di bisnisnya masing-masing sehingga kita bisa sukses tentunya di bisnis tersebut. Dan ya kembali lagi tentunya apa namanya, single sign on-nya itu ya hubungi Mas Arijul Fikri di 087788449595 atau bisa di email academy@pfn.co.id. Dan informasi-informasi lain silakan teman-teman baca di https://ipca.pfn.id. Semua informasi ada di website ini dan termasuk sosial media tentunya. Itu yang saya sampaikan dalam kesempatan yang bagus ini. Terima kasih banyak dan saya kembalikan ke Mas Arijul. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Suranta. Sebelumnya, sebelum bersama-sama kita hadiri acara webinar ini, kami ingin mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta, bagi yang ingin mendapatkan sertifikat ataupun modul dari acara webinar ini, silakan untuk mengisi form pada link yang telah kami sediakan pada kolom chat. Baik, terima kasih semua acara tentunya hari ini telah berjalan lancar, alhamdulillah. Materi yang sangat menarik untuk menambah pengalaman kita, wawasan kita, dan juga pembelajaran kita pada hari ini. Semoga acara webinar pada hari ini tentu saja memberikan manfaat dan juga bisa meningkatkan bisnis masing-masing dari kita. Baik, sampai jumpa di acara webinar atau event-event yang lainnya yang tidak kalah menarik. Nantikan informasinya dengan mengunjungi akun Instagram kami di @ipca.pfn dan juga website kami ipca.pfn.co.id, atau link sudah kami sediakan pada form pengisian sertifikat dan modul ya. Baik, sampai berjumpa kembali. Saya Arijul Fikri selaku pembawa acara pada acara webinar siang ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih banyak semua ya. Ya, terima semuanya. kasih banyak. Sukses selalu. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu. Ya. Terima kasih banyak Mas Satria ya Terima kasih, atas Pak. kerjasama ya hari ini. Semua bisa berjalan dengan baik ya, dan juga kita harapkan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Ya, terima kasih Arijul dan terima kasih Hatta dan Caca ya selaku tim. Ya, sukses juga selalu. Terima kasih juga Pak. Ya, saya juga izin live ya. Ya. Terima kasih, Pak.